Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali bisa kembali untuk menjumpai Bapak Ibu, bagikan kebenaran firman Allah. Saya percaya firman Allah adalah kekuatan Allah yang dahsyat yang menyelamatkan kita. Yang setuju katakan yes. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan melihat langsung di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat, ya. Alkitab berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini dibuka dengan kata atau kalimat Allah itu bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, kalau saya menyebutkan kata Allah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya, berbagai argumentasi tentang Allah pasti muncul dalam pikiran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini berkaitan dengan pengenalan kita akan Allah. Makin engkau mengenal Allah, makin engkau akan melihat kebesarannya. Makin kita mengenal Allah, makin kita akan melihat betapa kuasa dan dahsyatnya Allah, saudara dan saya. Makin kita mengenal Allah kita, maka kita akan bisa melihat betapa tak terbatasnya Allah, saudara dan saya. Saudaraku, satu kali menarik, Yesus ketika berada di Kaisarea Filipi, ya, bersama murid-muridnya, Yesus tiba-tiba bertanya kepada para murid-muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Siapakah anak manusia? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pengenalan para murid-muridnya itu begitu dangkal. Ya, mereka menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang lainnya berkata, oh enggak, engkau ini Elia. Yang satu lagi berkata, enggak, kamu ini Yeremia, dan sebagainya. Engkau adalah tokoh atau seorang dari para nabi-nabi yang terdahulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus bertanya secara khusus kepada Petrus, Simon, menurutmu siapakah aku ini? Saudaraku, puji Tuhan, Petrus punya pengenalan yang luar biasa. Ya, dia berkata, Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya tadi sudah mengatakan, makin kita mengenal Allah kita, maka kita akan bisa melihat betapa dahsyatnya Tuhan yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang maha perkasa, Dia adalah Allah yang maha kuasa, El Shaddai, Dia El Olam, Allah yang tidak terbatas, ya. Dia Yehova Syama yang maha hadir, ya. Dia adalah Allah El Roy, yaitu Tuhan adalah gembalaku yang baik, dan seterusnya, saudara. Jadi waktu kita melihat atau kita mendengar kata Allah, mari kita punya konsep yang benar tentang Allah kita. Ya, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Saudaraku, di masa-masa pandemik COVID-19 ini, tidak ada satu tempat pun yang membuat kita merasa aman. Kalau kita keluar, kita was-was, jangan-jangan nanti tertular, jangan-jangan nanti ada orang yang kena virus dan seterusnya. Apalagi, saudaraku, di Caruban ini, ya, sudah dinyatakan ada 2 orang yang terinfeksi secara positif COVID-19 ini. Kita saling curiga satu dengan yang lainnya. Kita ke pasar, kita takut, saudaraku. Kita ke bank, kita takut, saudaraku. Kita melakukan transaksi apapun, ya, yang berkaitan dengan duit, waduh, kita langsung cuci tangan dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada, saya beritahukan kepada saudara, tempat yang aman, yang membuat jiwa kita merasa aman. Di dunia ini tidak ada satupun tempat yang membuat kita bisa aman, kecuali tempat itu adalah naungan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 91, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Mazmur pasal 91. Tentu saudara sangat kenal dengan ayat-ayat ini, karena ini ayat-ayat yang luar biasa. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk dan seterusnya. Jadi sungguh Allah, saudara dan saya, adalah tempat persembunyian yang paling aman, adalah tempat perlindungan yang paling aman,
adalah perisai yang paling aman untuk kita tinggal di dalam Yesus. Puji Tuhan saudaraku, kuasa darah Yesus adalah tempat perlindungan yang paling dahsyat. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menjangkau hidup saudara dan saya ketika kita berlindung dalam kekuatan Tuhan. Puji Tuhan. Dikatakan yang ketiga itu sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Namanya penolong itu pasti lebih kuat daripada yang ditolong. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kuat, Dia perkasa, Dia sanggup melakukan segala perkara yang hebat. Ya, di dalam di dalam kitab Ayub pasal 42, ya, Ayub berkata, aku tahu bahwa firman-Mu tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Dia adalah penolong saudara dan saya. Ya, ketika kita dalam kesesakan, Dia hadir dengan kuat kuasanya untuk menolong saudara, dan kuasa Tuhan itu terbukti dalam hidup kita semua. Kalau saudara belajar tokoh-tokoh Alkitab, mereka semuanya juga pernah mengalami yang namanya persoalan. Mereka semua juga mengalami yang namanya masalah. Mereka diperhadapkan banyak kesulitan dan kesukaran-kesukaran. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai tempat pertolongan yang ajaib. Ya, Daud bahkan berkata, pertolonganku ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudaraku, ketika kita dalam kesesakan, jangan cari pertolongan manusia. Waktu kita dalam kesesakan, jangan cari dan berharap kepada pertolongan manusia. Manusia terbatas, uang terbatas, kekuatan manusia terbatas, semua yang di dalam dunia ini terbatas, tidak layak untuk diandalkan. Tuhan saja yang harus kita andalkan. Ya, satu-satunya penolong yang harus kita andalkan dalam hidup ini. Karena itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, sebab itu aku tidak takut, sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, gunung-gunung goyang oleh gelorannya, aku tidak takut, asal Tuhan menjadi tempat perlindunganku yang teguh. Puji Tuhan, pastikan Tuhan adalah tempat perlindungan kita, dan Tuhan adalah penolong kita yang membuktikan kuasanya ketika kita dalam kesesakan. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat, dan terus berharap kepada Tuhan. God bless you. Yesus memberkati.